MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan juga tonton terus channel Arena Balap agar tim Yamaha dan Ducati WSBK tiba di Lombok. Kru dan pembalap pada ajang World Superbike WSBK yang bakal berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Tengah NTB akhir pekan ini mulai berdatangan. Menurut Arif Haryanto selaku Humas PT Angkasa Pura I, ya kru ataupun pembalap WSBK mulai tiba di Bandara Lombok. Para kru dan pembalap itu tiba di Lombok setelah sebelumnya dikarantina selama 3 hari di Jakarta sesuai dengan penerapan protokol kesehatan COVID. Dari beberapa tim yang akan membalap di sirkuit Pertamina Mandalika, baru 2 tim yang datang adalah tim Yamaha dan Ducati. Setelah selesai pemeriksaan kesehatan di Bandara Lombok, mereka langsung menuju tempat penginapan. Arif Haryanto melanjutkan, baru tim Yamaha dan Ducati yang datang, tim lainnya datang secara bertahap. Sebelumnya, Direktur Strategis dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Happy Kaharinto di Peraya mengatakan ratusan kru dan pembalap yang akan berlangsung di sirkuit Pertamina Mandalika International Lombok Tengah NTB telah tiba di Indonesia. Ia menyebutkan sebanyak 640 kru dan pembalap IATC ataupun WSBK telah masuk di Indonesia. Ia melanjutkan ratusan kru dan pembalap pada ajang balapan motor tersebut saat ini tengah dikarantina di Jakarta selama 3 hari. Selanjutnya setelah selesai dikarantina dan dinyatakan negatif hasil tes COVID barulah dibawa terbang menuju Bandara Lombok secara bergelombang. Sementara itu untuk logistik kebutuhan ajang balap motor itu telah tiba di Bandara Lombok dibawa menggunakan pesawat kargo Boeing 777 Freighter milik maskapai Qatar Airways yang terbang langsung dari Doha. Kata Happy, untuk logistik yang bersifat liquid akan dibawa melalui jalur transportasi air. Di sisi lain, pembalap WSBK Toprak Razgatlioglu enggan terlena pesona sirkuit Mandalika. Toprak Razgatlioglu sudah tiba di Indonesia. Pembalap asal Turki itu tidak sabar ingin menjajal sirkuit Mandalika pada seri penutup World Superbike Championship WSBK akhir pekan ini. Razgatlioglu saat ini adalah pimpinan klasemen balapan dengan selisih 30 poin dari rival terdekatnya Jonathan Rea. Balapan akan berlangsung pada 19 sampai 21 November 2021 mendatang. Dia mengatakan, "Saya senang sudah berada di Indonesia, selalu jadi hal menarik datang ke trek baru." Kata Toprak, "Saya sudah melihat sejumlah foto dan video dari tata letak sirkuitnya dan sepertinya bakal menyenangkan berkendara di sana." Kata Toprak Razgatlioglu. Meski terpesona dengan keindahan sirkuit Mandalika, ia sadar kedatangannya ke Lombok bukan untuk liburan. Dia harus tetap fokus kepada balapan yang sudah memasuki seri penentuan. Pembangunan sirkuit Mandalika untuk MotoGP Indonesia hampir 50%. Razgatlioglu memang unggul 30 poin dari Rea yang sudah 6 kali menjadi juara dunia. Namun masih ada 62 poin yang bakal diperebutkan dalam 3 race pada seri penutupan di Mandalika. Kata Toprak, "Ini adalah musim yang hebat dengan banyak pertarungan besar, banyak kemenangan. Sekarang kami memiliki 3 peluang lagi untuk bertarung lagi untuk menang. Dan kami akan bekerja di setiap sesi untuk menemukan setup terbaik untuk balapan dan selalu meningkat. Ide saya hanya ini berusaha menang dan menikmati balapan. Setelah itu barulah melihat hasil akhir. Tapi fokus saya selalu sama, bertarung balapan demi balapan." Kata Razgatlioglu. Musim ini, Razgatlioglu sudah memiliki 13 kemenangan dari total 35 kali balapan. Sementara Rea bersama Kawasaki memenangkan 11 balapan. Baik Razgatlioglu maupun Rea sama-sama 28 kali naik podium. Sirkuit Mandalika yang mengusung nama resmi Pertamina Mandalika International Street Circuit merupakan trek baru bagi ajang WSBK. Lintasan jalan raya sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan tersebut berada di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Tak hanya menghadirkan sirkuit dengan tata letak yang memukau, sirkuit Mandalika yang menelan biaya 1,3 triliun ini juga dikelilingi panorama pemandangan alam yang menyejukkan mata. Fakta menarik sirkuit Mandalika, trek jalan raya paling aman. Sirkuit Mandalika diusulkan pertama kali oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) demi meningkatkan potensi wisata di kawasan Mandalika, Lombok, NTB. Direktur Utama ITDC, Abdul Bar M. Mansur memutuskan untuk membangun sirkuit level internasional. Tapi ia juga ingin trek tersebut jadi destinasi wisata ketika tidak ada event balap. Setelah melakukan diskusi panjang, pria yang akrab disapa Bari itu melakukan pendekatan dengan Vinci untuk mencari investor. Setelah itu, ITDC melakukan pendekatan dengan Dorna Sport hingga akhirnya mendapatkan kontrak MotoGP dan World Superbike atau WSBK. Abdul Bar juga langsung membentuk Mandalika Grand Prix Association (MGPA) untuk mengelola seluruh keperluan yang diperlukan untuk menggelar event balap. Namun ITDC lebih dulu fokus untuk membangun sirkuit. Pasalnya mereka menginginkan sirkuit berkonsep jalan raya yang belum pernah digunakan oleh MotoGP sebelumnya. Seperti diketahui, sirkuit jalan raya hanya digunakan pada ajang balap Formula One dengan area yang terbatas dan run-off yang tak lebar. Jelas ini sangat berbahaya untuk MotoGP, di mana mereka membutuhkan zona penyelamatan yang luas. Oleh karena itu, diskusi panjang dilakukan oleh ITDC, Dorna Sport, FIM, dan juga IMI sebagai induk balap motor Indonesia. Setelah pembahasan mengenai konsep keselamatan dan keamanan pembalap dengan sirkuit yang diinginkan ITDC, maka terciptalah kerangka awal sirkuit Mandalika. Bukan rancangan Herman Thiel,
Menariknya, ITDC tidak menggait Herman Tilke yang merupakan desainer trek kawakan untuk mendesain sirkuit Mandalika. ITDC mempercayakan tugas tersebut kepada Paul Paulus yang merupakan perusahaan arsitektur asal Amerika Serikat yang juga berbasis di Inggris dan Australia yang telah membangun beberapa venue olahraga besar seperti Stadion Wembley. Keindahan hasil karya Paul Paulus menjadi faktor utama ITDC dalam menunjuk mereka, mengingat tujuan utama adalah mempromosikan wisata di Mandalika. Maka dari itu, mereka ingin sirkuit dibuat seindah mungkin agar menarik wisatawan dari seluruh dunia. Setelah bekerja sama dengan Paul Paulus dalam merancang trek, ITDC lalu membawa hasil awal untuk ditunjukkan kepada Dorna Sport di Qatar pada 2018. Abdul Bar menunjukkan desain trek kepada direktur balap Dorna, Franco Yuncini, yang akhirnya disetujui setelah dilakukan sedikit perubahan. Tetapi itu belum selesai, ITDC harus menemui Loris Capirossi yang merupakan Rider Safety Commission untuk memastikan desain yang disetujui Franco Yuncini aman. Akhirnya seluruh pihak terkait menyepakati bahwa trek yang akan dibangun di Mandalika sebagai sirkuit jalan raya. Meski berkonsep sirkuit jalan raya, tapi Pertamina Mandalika International Street Circuit terlihat sangat serupa dengan trek permanen. ITDC dan MGPA juga mengklaim sirkuit Mandalika menjadi yang paling aman dari trek-trek lainnya. Ini bukan cuma sekedar ucapan, banyak faktor yang mendukungnya. Sirkuit Mandalika dibangun ketika banyak pembalap yang mengeluhkan tentang faktor keselamatan. Jadi mereka mendapatkan informasi baru tentang seberapa luas trek dan seberapa besar area run-off. Tapi ini juga harus dipastikan kembali ketika World Superbike akan menjadi ajang balap pertama yang mengaspal di sirkuit Mandalika. Menggunakan Stone Mastic Asphalt, ITDC dan MGPA menunjukkan keseriusannya dan ingin memberikan yang terbaik kepada para pembalap dunia. Ini dilakukan dengan memilih Stone Mastic Asphalt SMA sebagai permukaan aspal trek. Stone Mastic Asphalt merupakan aspal pengembangan terbaru dari Inggris yang memiliki banyak keunggulan. Salah satunya adalah cepat kering ketika kondisi basah. Aspal jenis ini memiliki tekstur yang lebih kasar dan juga diklaim bisa menahan kecepatan hingga lebih dari 360 km per jam. Berbeda dengan aspal biasa yang hanya mampu menahan kecepatan sekitar 120 km per jam. Pembangunan pun tak sampai setahun. Direktur Keuangan Strategi dan Manajemen Risiko ITDC, Nugda Akhadi, menegaskan sirkuit Mandalika menjadi trek yang pembangunannya paling cepat karena tak sampai 1 tahun. Ini juga diikuti oleh pembangunan fasilitas pendukung lainnya, seperti bypass yang membuat perjalanan dari bandara ke sirkuit Mandalika dapat ditempuh hanya dalam waktu 15 menit dari awalnya lebih dari 1 jam. Mengangkat perekonomian di kawasan Mandalika. Event internasional yang berlangsung di sirkuit Mandalika diperkirakan bakal membuka lapangan pekerjaan bagi sekitar 7.500 orang. Ajang MotoGP juga diharapkan bakal meningkatkan jumlah wisatawan ke Indonesia hingga 300.000 orang per tahun. Ekonomi kreatif di Mandalika juga akan terbantu karena wisatawan akan melirik kerajinan tangan khas asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Halo MotoGP lovers, bagaimana kabar kalian? Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Dan juga tonton terus channel Arena Balap agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar MotoGP. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. Tim Yamaha dan Ducati WSBK tiba di Lombok. Kru dan pembalap pada ajang World Superbike WSBK yang bakal berlangsung di sirkuit Mandalika Lombok Tengah NTB akhir pekan ini mulai berdatangan. Menurut Arif Haryanto selaku Humas PT Angkasa Pura I, ya kru ataupun pembalap WSBK mulai tiba di Bandara Lombok. Para kru dan pembalap itu tiba di Lombok setelah sebelumnya dikarantina selama 3 hari di Jakarta sesuai dengan penerapan protokol kesehatan COVID. Dari beberapa tim yang akan membalap di sirkuit Pertamina Mandalika, baru 2 tim yang datang adalah tim Yamaha dan Ducati. Setelah selesai pemeriksaan kesehatan di Bandara Lombok, mereka langsung menuju tempat penginapan. Arif Haryanto melanjutkan, baru tim Yamaha dan Ducati yang datang, tim lainnya datang secara bertahap. Sebelumnya, Direktur Strategis dan Komunikasi Mandalika Grand Prix Association MGPA Hapika Harinto di Peraya mengatakan ratusan kru dan pembalap yang akan berlangsung di sirkuit Pertamina Mandalika International